Sampai kampus gue kan mulai jaga, kalau siang kan gak ada security, gue yang jaga di pos depan tuh sampai sore. Pas mau maghrib gue pengen ke kamar kecil nih, jadi daripada gue naik ke lantai 1 mending tuh basement aja ya kan, yang taman tadi. Baru kali itu pertama kali ngelihat sosok cewek. Nampak nih. Nampak. Dan di situ nampaknya di depan kamar basement tempat tidur gua. Padahal gerbang gua kunci. Keadaan itu udah mau maghrib lah. Ada cewek berdiri, baju putih, rambutnya panjang, posisi nunduk. Nah di situ mikir, siapa ini orang, masuk dari mana gitu ya kan. Akhirnya udah beraniin diri buat nyamperin. Awal ngelihat jaraknya mungkin sekitar 5 meteran lah, 5 meter. Kok berdiri di situ ya kan, kaget. Akhirnya gue samperin, mau nanya, lu siapa, kok bisa masuk kayak gitu. Niatnya mau ngomong kayak gitu. Di saat nyamperin, pas jaraknya kurang 1,5 meter lah ya dari posisinya dia itu nunduk, akhirnya dia ndangak. Pernah suatu saat itu karyawan kampus ada bagian akademik, dia sedang hamil muda, kurang salah itu 3 bulan atau 4 bulan. Kalau orang hamil tahu sendiri lah ya kayak gimana, harus jaga, kan juga harus jaga kebersihan juga. Jadi di situ saking iseng, saking usilnya, pas mau ke kamar mandi katanya ada yang dorong dari belakang sampai dia jatuh tengkulap, ya kan, akhirnya keguguran. Terus yang paling bahaya di situ tuh ternyata ada 2, yaitu siluman ular dan genderuwo. Siluman ular. Bener, siluman ular inilah yang paling sering bikin mahasiswa di situ tuh kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini sama seperti video sebelumnya, di samping gue sudah ada narasumber yang nanti narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue ini seorang mantan karyawan yang bekerja di salah satu kampus yang ada di daerah Bekasi. Dan konon katanya, kampus itu angker nih. Saking angkernya, sampai-sampai kampus itu ditutup. Dan sekarang tidak beroperasional lagi. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah yang menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Dwi nih. Bang Dwi, apa kabar Bang Dwi? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih nih Bang Dwi udah mau mampir di Timur Misteri ya. Ya, sama-sama Bang Ibnu. Saya juga terima kasih banyak udah kasih waktu, kesempatan ya kan. Siap. Sehat terus lah Bang Dwi. Amin. Oke Bang Dwi, kita langsung ke inti nih. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih di depan. Katanya Bang Dwi ini pernah kerja di salah satu kampus yang memang kampus itu horor ya. Bener banget. Sampai kampusnya ini ditutup nih. Gila banget sih. Satu kejadian apa Bang yang ada di kampus itu Bang? Jadi satu kejadian yang menurut gua paling horor ya. Di kampus ini dihuni salah satu siluman ular. Siluman ular. Bener. Oke. Siluman ular dan genderuwo. Genderuwo ini juga sempat merasuki diri saya. Abang sempat kesurupan genderuwo itu? Iya. Oke, dan tadi juga Abang bilang mahasiswa sana juga banyak yang kesurupan Bang. Bener banget. Oke. Tapi kita tahan Bang dulu ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber di sini, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Awal ceritanya itu pertama kan gua ini kerja di salah satu kampus di wilayah Bekasi ya. Salah satu kampus di wilayah Bekasi itu sebagai OB lah awalnya, sebagai OB. Jadi
karena gue ini anak rantau ya kan, Iya. cuma seorang diri di Jakarta atau di Bekasi ini, jadi memutuskan diri untuk tinggal atau tidur di kampus tersebut. Nah, awal di situ sama kepala kampus tuh ditawarin kamar itu ada satu di basement, basement kampus. Tapi gue memutusin diri gue tuh harusnya tidur di basement, tapi gue pengennya tidur di lantai 3 gitu, lantai 3 kampus gitu, karena tempatnya asik kan, ada ruang radio, ada komputer, bisa main-main lah kalau malam dulu, zamannya Facebook segala macamnya. Nah, di situ tidur di lantai 3 itu kuat cuma 3 hari. Hari pertama, hari kedua lancar, hari ketiganya itu mulai ada gangguan-gangguan yang enggak sewajarnya lah gitu, yang enggak pernah ada sebelumnya. Mulai dari karena gue ini suka begadang ya kan, begadang main apalagi di depan komputer, suka nggak inget waktu gitu. Nah, waktu itu pernah di hari ketiga itu main komputer sampai jam 2 malam. Tiba-tiba kok ada suara orang mandi dari lantai dari plafon. Di atas plafon. Ah, benar. Dari atas plafon, sedangkan itu plafon ya. Ada suara mandi, kok nggak ada air basah turun ke bawah. Iya. Ya masa bodoh lah gitu, pikirannya udah biarin aja, mungkin ada yang iseng tuh. Jalan waktu main komputer lagi, jam 2:30 ada yang teriaknya itu kayak orang negor tapi ini kasar. Bocah, lu ngapain jam segini masih main-main? Balik sono. Sedangkan itu posisi gue sendiri, gedung kampus segitu gedenya, gue sendiri di situ. Nah, dari situ udah mulai nggak beres, akhirnya gue matiin komputer, tidur. Nah, dari situ terus gue ketemu sama Pak Sabar namanya. Pak Sabar itu dia yang pertama kali membersihkan kampus tersebut. Gue nanya ke dia, Pak, di sini tuh sebenarnya ada apa? Kemarin itu saya tidur di lantai 3, ada yang teriakin, ada yang suara mandi segala macamnya. Nah, dari situlah Pak Sabar ini cerita ya kalau di sini memang ada penghuninya. Gitu. Nah, akhirnya dari situ gua hari keempat dan seterusnya memutuskan untuk tidur di basement. Gitu. Untuk tidur di basement. Nah, dari situ adalah tuh teman baru, OB baru ya kan. Jadi OB-nya ada 2 nih. Ada 2. OB baru ini teman gue dari Bogor, tempatnya di Gunung Salak gitu. Nah, dari situ gue juga cerita ke dia. Nah, teman gue ini ternyata orang tuanya itu bisa, atau kalau kata orang dulu tuh ngerti lah, orang pinter lah, orang pinter. Dan anaknya ini pun juga ngerti gitu. Ada turunan lah ya. Ada turunan. Nah, di situ dia kan nggak tinggal di situ selamanya ya, maksudnya kayak tiap hari kayak gua tuh tidur di kampus, enggak. Dia itu cuma 1 minggu itu 3 kali. Nah, pas tidur di basement itu ada lagi gangguan-gangguan kayak gitu lagi. Posisi lagi sendiri. Selalu sendiri ada gangguan kayak gitu. Ada suara anak kecil lari-larian di basement, keadaan kosong, ya kan? Terus ada suara nangis. Nah, dari situ makin penasaran ini ada apa. Di saat tanya ke teman-teman kerja lainnya, pernah nggak ngalamin hal ini? Katanya nggak pernah, cuma gue sendiri. Nah, terus udahlah, masa bodoh, biarin dulu. Seminggu kemudian ada kejadian aneh lagi. Di saat itu sebelum maghrib ya, itu karena gedung ini kan lantai 3 ya, lantai 3 bentuknya itu hall. Nah, lampu hall ini nyalain itu harus dari lantai 3. Stop kontaknya lah ya. Nah, stop kontaknya itu harus dari lantai 3. Pas mau maghrib, lupa gak dinyalain, gelap semua. Akhirnya udah memberanikan diri naik ke lantai 3 buat nyalain itu mau maghrib. Nah, posisi itu pas masuk ke ruangan kayak ruangan server gitu ya. Di situ buat nyalain lampu, udah nyala semua. Pas keluar ruangan ada suara kuntilanak. Nah, di situ penasaran lagi nih, Inget kata orang tua dulu,
kalau suara kuntilanak itu kenceng, Iya. berarti dia jauh. Oke. Nah, Iya. terus Denger tuh yang gua denger suaranya kecil, pelan gitu. pelan ya kan. Akhirnya gua mikir berarti ini deket dari gua. Akhirnya di situ nggak pikir panjang. Dari lantai 3 sampai lantai 1 lari nggak pakai rem. Nah, sampai bawah tanyain teman, kenapa lu lari-larian? Nggak apa-apa, cuma ngetes aja. Sengaja nggak ngomong ada ini. Iya. Takutnya nanti malah jadi rame gitu. Nah, dari situ ada security baru. Nah, security baru ini tiap malam tapi jaganya. Nah, kebetulan security ini orang pinter juga. Umurnya itu kurang lebih udah 45-an gitu. Namanya itu adalah itu. Jadi beliau ini kalau ngelihat kampus ini dalam keadaan orang normal itu biasa aja. Tapi kalau dilihat dengan kasat mata atau orang yang bisa ngelihat, kampus ini itu kayak ditutupin mendung gelap gitu dari atas gedungnya. Ibarat manusia ditutupin auranya lah. Nah, betul, ditutupin auranya. Oke. Gitu. Nah, dari situ makin penasaran sama omongannya security ini kan. Kok bisa kayak gitu? Ya kan sebuah gedung kampus kenapa bisa kayak gitu? Iya. Nah, dari situ beliau cerita kalau di sini itu memang banyak penghuninya segala macamnya kayak gitu ya kan. Nah, belum sampai udah itu diputus ceritanya sama dia. Besok-besok kita lanjut lagi karena dia harus kerja lah. Iya, tugasnya dia. Yaudah, nggak apa-apa. Nah, setelah cerita-cerita itu besoknya aman, selama seminggu aman nih, nggak ada gangguan-gangguan. Terus seminggu lagi ada mahasiswa yang kesurupan. Kesurupannya berjamaah lagi. Masal. Satu kelas itu kurang lebih ada, satu kelas kan kalau di kampus itu tuh cuma 25 ya. 25. Jadi separuhnya itu kesurupan semua. Itu kesurupan semua. Jadi awal mulanya nggak tahu dari mana, tapi ada yang cerita dia kenanya dari kamar mandi. Jadi ingat lagi nih kata orang juga kalau kamar mandi ini memang tempatnya mereka. Iya. Ya kan. Jadi pernah suatu ketika kejadian yang gue juga nggak tahu ini kok kenapa bisa terjadi gitu kan. Jadi ada satu mahasiswi cewek, dia itu disuruh pulang, udah jam pulang tapi nggak mau. Akhirnya udah dibiarin. Nah, pas dibiarin kok makin aneh tingkah lakunya. Kata teman-temannya, gue belum tahu nih cerita dari teman-teman seperti itu, makin aneh. Terus mahasiswa ini tuh teriak-teriak gak jelas ya kan, nyebutin kata-kata apa gak jelas. Akhirnya ada temannya itu manggil gua buat bantuin ini mahasiswi. Ternyata mahasiswi ini tuh kesurupan sama siluman ular yang tadi gue sebutin di awal. Siluman ular. Nah, di situ alhamdulillah gue coba bantu ya kan, baca ayat kursi dan segala macamnya, akhirnya keluar. Nah, dari situ gue ajak mahasiswi ini buat pulang ya kan, pas nyampe depan gerbang atau depan security, kebalikannya gue yang kesurupan. Itu kesurupan itu? Bukan, beda lagi. Jadi yang kesurupan mahasiswa itu siluman ular, yang masuk ke saya itu genderuwo. Gitu. Jadi genderuwo ini nggak suka, kalau istilahnya itu, gue gak suka pacar gue lu ganggu. Jadi siluman ular ini pacarnya genderuwo ini. Gitu. Jadi itu kesurupan, udah di situ mulai gak sadar. Akhirnya kalau dari cerita temen gue tuh jalan ke arah kantin lagi. Balik ke bawah lagi, ke basement, ke kantin. Di situ kata temen gue nonjokin cooler atau apa sih namanya, tempat pendingin minuman lah ya, freezer kayak gitu. Gue posisinya nggak sadar, yang gue sadar itu gue berantem sama makhluk ini, genderuwo itu. Pokoknya gue tonjokin itu genderuwo itu. Nah, habis dari situ gue ngerasa dia udah kalah, udah mulai sadar ya kan. Nah, pas sadar itu ada lampu nyala, semuanya berantakan. Berarti emang nonjokin cooler, nendangin kursi, banting meja. Itu di videoin, seperti videoin sama temen gue. Videoin waktu gua kejadian kesurupan itu. Nah, di situ kok bisa gitu loh. Gue bingungin di situ.
Nah dari situ udahlah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama temen OB tadi, udah kapan nih bisa main ke rumah gue yang di Bogor, kata temen gue yang OB tadi, Yang di Gunung Salak itu. yang di Gunung Salak. Nah dari situ mikir, yaudahlah gampang, nanti kita atur waktunya. Pokoknya sambil nunggu waktu yang berjalan sampai bisa ke Bogor itu, kita kerja dulu di situ. Jadinya habis itu sebelum kita pergi ke Bogor, itu ada kejadian lagi di belakang kampus atau taman. Jadi di situ tuh kan di pojokan taman itu ada toilet. Depan toilet itu kan sebuah taman, terus ada tiang toren air. Nah di situlah gue ngeliat lagi dalam bayangan, masih bayangan ya, masih bayangan. Itu masih bukan bentuk wujud, itu masih bentuk bayangan. Ini bayangan apa? Gitu ya kan, masih penasaran. Wah biarin aja lah, masih masa bodoh lah gitu istilahnya. Nah dari situ akhirnya udah mutusin buat langsung percepat datang ke Bogor, pengen tahu nih sebenarnya tuh kenapa sih kok gua mulu yang diganggu gitu. Nah dari situ udah akhirnya kita mutusin buat ke Bogor. Di situ ketemu sama orang tuanya temen gua tadi, itu biasa kalau gua manggilnya Abah ya kan. Nah dari situ juga Abah ini sebenarnya orangnya biasa ya, orang-orang kampung biasa lah gitu, tapi di situ beliau ini dihormati. Setelah kenal sama Abah ini ya kan, ngobrol-ngobrol, akhirnya nanya, "Bah, saya pengen tahu, saya kan kerja di sebuah kampus sama anaknya Abah nih, namanya Yudis, nama Yudis. Sebenarnya itu di kampus ini ada apa sih, Bah? Semenjak saya awal masuk kampus ini sampai sekarang tuh banyak yang kejadian-kejadian yang aneh lah, yang menurut saya ini nggak wajar gitu." Nah dari situ Abah ini nggak ada omongan apa-apa ya, cuma ngasih tahu di situ cuma ada penghuninya, sama apa yang seperti disampaikan oleh Pak Sabar tadi sama security tadi, selalu ada penghuninya seperti itu, nggak nyebutin ada ini ada itu, nggak. Nah dari situ, oh ya udah Bah kalau gitu makasih. Habis itu kalau nggak salah sampai situ tuh jam 1 malam lah, jam 1 malam akhirnya tidur sebentar, jam 3 itu udah balik lagi ke Bekasi atau Jakarta ini gitu. Jadi dari situ itu kan hari Sabtu pagi, berarti malam Minggu ya, malam Minggu. Pas minggunya ini ada kejadian lucu lagi, lucu tapi ya serem lah kalau buat gua ya gitu. Jadi pas sampai kampus, gue kan mulai jaga. Kalau siang kan gak ada security, gue yang jaga di pos depan tuh sampai sore. Pas mau maghrib, gue pengen ke kamar kecil nih. Jadi daripada gue naik ke lantai 1, mending tuh basement aja ya kan, yang taman tadi. Setelah dari situ, nah inilah kejadian yang nggak di luar nalar gue ya. Baru kali itu pertama kali ngelihat sosok cewek. Nampak. Dan di situ nampaknya di depan kamar basement tempat tidur gua. Tuh. Awalnya kaget. Siapa ini orang? Padahal gerbang gua kunci. Keadaan itu udah mau maghrib lah. Basement keadaan lampu mati semua. Gelap gitu. Nggak gelap banget lah ya, suram-suram gitu. Ada cewek berdiri, baju putih, rambutnya panjang, posisi nunduk. Nah di situ mikir, siapa ini orang, masuk dari mana gitu ya kan. Akhirnya udah beraniin diri buat nyamperin, mau nanya. Nyamperin. Gila. Nyamperin. Awal ngelihat jaraknya mungkin sekitar 5 meteran lah, 5 meter. Kok berdiri di situ ya kan, kaget. Akhirnya gue samperin, mau nanya, lu siapa? Kok bisa masuk kayak gitu? Niatnya mau ngomong kayak gitu. Di saat nyamperin, pas jaraknya kurang 1,5 meter lah ya, dari posisinya dia itu nunduk, akhirnya dia ndangak. Nah di situ gue nggak bisa ngomong apa-apa, badan gemeter, keringet dingin. Karena apa? Mukanya pucat,
matanya melotot itu, posisinya udah ini nggak bener nih. Pokoknya dari situ udah langsung lari ke pos depan pinggir jalan raya. Sampai besok pagi nggak kemana-mana, tetap di pos aja. Sampai nggak berani balik lagi. Nah bener, nggak balik kemana-mana lagi. Sampai pagi di pos, buang air kecil pun di depan pos. Iya. Karena nggak berani. Udah dari situ kok ada makhluk ini seperti ini. Nah dari situ mulai besoknya lagi, itu kan hari Minggu. Pas malam Jumat itu nongol lagi. Jadi posisi basement kan agak naik ya, agak naik harus ke pos itu. Nah pas tanjakan sedikit itu ada keran air. Pas malam Jumat di situ posisi ada temen, gua lagi ada temen main ke situ. Itu ada 2 orang, jadi bertiga sama gua. Itu lagi makan malam ceritanya. Jadi setelah makan malam, sebelum makan malam, gua mau cuci tangan nih. Itu posisinya di jam 10 malam, mahasiswa semuanya udah bubar semuanya. Pas mau cuci tangan, ini cewek berdiri pas di keran tersebut. Gitu. Akhirnya udah nggak jadi cuci tangan kan, nggak jadi cuci tangan. Akhirnya cuci tangan pakai air gelas. Udah makan. Pas temen gua cuci tangan biasa aja, nggak ada wujud dia. Iya, nggak ada wujudnya dia. Oh berarti gua doang nih yang bisa ngelihat, kira gitu kan. Udah akhirnya di situ gua ngobrol lagi sama temen OB tadi. Dis, lu katanya kan bisa ngelihat. Gua kemarin ngeliat cewek di sini di depan kamar kita, terus di keran situ malam Jumat. Lu ngeliat nggak? Gua ngeliat. Terus ngapa lu nggak ngomong ke gua? Ya kan? Sengaja gua nggak ngomong ke lu biar lu nggak takut kayak gitu. Nah dari situ gue ngobrol lagi, gimana nggak takut ya kan, secara otomatis tiba-tiba bisa ngelihat kayak gitu. Nah disitulah temen OB itu ngomong kalau gue ini bisa ngelihat karena abahnya dia. Nah dari situ tuh, oh jadi begini. Akhirnya mutusin nih, setelah kejadian malam itu, pas malam Jumat terus ketemu sama teman OB, malam minggunya ke Bogor lagi. Balik lagi ke sana. Bah, ini kenapa saya jadi bisa ngelihat? Kan awalnya saya cuma penasaran, pengen tahu kenapa saya jadi bisa lihat. Nah dari situ udah nggak apa-apa. Abah lihat mereka nggak jahat, gitu. Nah oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi dengan seiringnya waktu itu kok makin kesini makin bukannya penasaran itu hilang, tapi malah ngerasa keganggu, nggak nyaman gitu. Nggak nyaman karena cewek ini selalu ngintilin saya terus. Nah setelah kejadian ini kan saya putuskan buat ngekos ya. Ngekos, saya pulang ke kos, dia ikut ke kos. Saya ke kampus, dia ikut ke kampus, kayak gitu. Sampai pernah satu kejadian, saya itu kan kerja di kampus jadi OB. Terus saya naksir sama karyawan kantin. Ya kan, emang orangnya kalem, lembut, orang Jawa ya kan. Gitu. Satu kejadian ini yang bikin saya bingung lagi, di saat saya suka sama karyawan kantin ini, si Kunti ini cemburu. Gitu. Kuntinya demen sama abang? Nah bisa jadi seperti itu. Jadi setiap cewek yang deket sama saya waktu saya kerja di kampus itu selalu digangguin. Sampai kejadian ini cewek karyawan kantin ini pulang dari kampus, dia pulang ke kosnya itu sampai diikutin. Kayak gitu. Nah jadi karyawan kantin ini setelah kejadian diikutin ke kontrakan atau ke kosnya, besoknya dia resign langsung. Sampai nggak kuatnya itu. Karena sampai pas resign dia pamit ke gua itu sampai nangis-nangis, cerita semuanya ke gua. Mulai dari pulang dari kampus diikutin sampai ke kosnya dia, sampai ditampakin seperti itu. Karena ini cewek juga bisa ngeliat lah gitu. Terus ini kejadian beda lagi. Ini Kunti ini ternyata di kampus tersebut bukan cuma satu Kunti. Banyak gitu. Kunti yang saya kenal ini namanya Vivi. Namanya?
ada namanya. Saya sempat saya lupa ya, saya sempat ngobrol sama dia itu ngenalin namanya Vivi. Dia dulu mati dibuang jasadnya, jadi pentayangan seperti itu. Dibuang di kampus. Dibuang ke kampus itu. Oke. Nah, itu posisinya Kunti ini penghuni basement. Gitu. Makanya hadirnya di basement ya. Di basement. Di lantai 1 ternyata ada juga yang tinggalnya di kamar mandi. Di mana Kunti ini yang sering merasuki mahasiswa-mahasiswa. Kayak gitu. Termasuk terutama mahasiswa cewek lah. Gitu. Sering banget mahasiswa yang di situ kesurupan itu rata-rata cewek. Gitu. Kalau cowok jarang. Terus di lantai 2 itu juga ada Kunti satu lagi. Yang di lantai 2 ini itu lebih lebih iseng, lebih usil. Pernah suatu saat itu karyawan kampus ada bagian akademik, dia sedang hamil muda, kurang salah itu 3 bulan atau 4 bulan. Kalau orang hamil tahu sendiri lah ya kayak gimana, harus jaga pekat juga, harus jaga kebersihan juga. Jadi di situ saking iseng, saking usilnya, manajemen ini yang hamil ini dibikin keguguran di kampus. Jadi manajemen ini ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi, katanya ada yang dorong dari belakang sampai dia jatuh tengkulap, dan akhirnya keguguran. Itu yang kayak gitu sih. Sampai kayak gitu. Terus kejadian juga di lantai 2 ini, mahasiswa kuliah satu kelas, tiba-tiba lampu mati, pintunya kekunci sendiri. Nah itu, jadi dia itu nggak suka jorok satu, yang kedua dia nggak suka berisik, maka dari itulah dia ngeberontak. Terus yang di lantai 3 itu pocong. Tuh di situ, karena saya kan tinggal di situ ya kan, selalu bersih segala macamnya. Di lantai 3 itu ternyata yang dulu ganggu saya, yang waktu saya begadang di lantai 3, ternyata beliau ini, pocong ini. Gitu. Banyak banget. Nah, itu masih ada lagi. Gitu. Jadi setelah kenal sama satu, penasaran makin ada lagi buat pengen tahu siapa aja, ada apa lagi di sini. Iya. Terus yang paling bahaya di situ tuh ternyata ada 2, yaitu siluman ular dan genderuwo. Siluman ular inilah yang paling sering bikin mahasiswa di situ tuh kerasukan. Mahasiswa di situ. Jadi cara kerasukannya itu beda ya. Kalau misalkan kayak Kunti, pocong, mungkin kerasukannya masuk dalam badan lah ya. Kalau ini mahasiswanya itu dibikin kesakitan di bagian kaki. Kayak rasa dililit kayak gitu. Nah, ada suatu kejadian, saya sama teman-teman mahasiswa itu begadang di situ. Itu kurang lebih itu jam-jam 3-an lah ya, atau setengah 3 lah. Nah, mahasiswa ini tuh pemabuk. Itu nggak bisa jaga kata-kata segala macemnya ya kan. Nah, mahasiswa ini akhirnya kesurupan siluman ular ini. Jadi orang kalau kesurupan ya wajar lah, kalau harimau bagaimana, kalau ular bagaimana lah gitu ya. Bentuknya, bentuk kesurupannya. Dia menggeliat-geliat kayak ular. Gitu. Terus hilang gitu aja. Yang hilang gitu aja, tiba-tiba kesurupan lagi genderuwo. Orang yang sama. Orangnya kurus. Nah, di situ ada pot terbuat dari coran. Gedenya itu kurang lebih 60 meter persegi. Tingginya itu setengah meter. Itu diangkat bertiga berat. Di saat dia kesurupan genderuwo ini, nah, itu diangkat sendiri kuat. Potnya itu diangkat sendiri kuat, mau dipukulin ke temennya. Untung di situ ada banyak orang ya kan, akhirnya ditahan. Akhirnya siluman ular keluar sendiri, terus genderuwonya keluar sendiri juga. Nah, terus berjalan waktu lagi. Jadi gua kan ngekos ya, ngekos. Jadi di
karena kenal sama si Vivi ini, apapun yang ada jadi pas gua ngekos itu buka kamar, depannya itu sekolahan. Ini di kosan nih. Oke. Itu depannya sekolahan. Jadi si Vivi ini nggak tahu dia ngajak temen, nggak tahu apa ya. Posisinya kan kalau pulang kerja itu gue selalu malam jam 11 jam 12. Selalu nyuci pun malam. Kalau mau jemur itu selalu di dak lah ya, di dak rumah itu ada jemurannya. Nah di situ selalu ada Vivi dan teman-temannya. Kayak gitu. Karena kan udah kenal sama Vivi ini, walaupun bentuknya sama. Oh ini Vivi sama teman-temannya. Kayak gitu. Sampai kayak gitu, benar. Jadi gimana ya? Kenal sama salah satu makhluk halus ya kan, itu tidak membuat kita nyaman atau enak. Ternyata dengan berjalannya waktu makin gak nyaman, makin capek gitu. Pernah suatu hari, ini sebenarnya belum pernah gue ceritain ke siapa-siapa, termasuk abang ataupun yang lainnya. Pernah suatu hari gue main ke rumahnya security tadi, ya kan, rumahnya di daerah Jakarta Timur gitu. Di sana pas waktu datang ke rumahnya, security ini kaget ngelihat gue ya kan, kaget. Kenapa pak, kok kaget kayak gitu, kayak nggak biasa ngelihat ya kan. Ditanyain, lu kesini ngajak siapa? Ternyata yang dilihat security ini si Vivi gemblok di belakang saya, ngikut. Nah pantaslah itulah yang saya rasakan, selalu capek gitu. Kerja yang kayak apa, sebelumnya itu biasa-biasa aja, setelah kenal sama makhluk ini badan itu selalu capek kayak gitu. Salah satunya di gemblok dia ini. Bener, di gemblok itu. Itu yang belum pernah gue ceritain ke siapa-siapa, baru yang seperti itu aja tahu. Kayak gitu. Usut punya usut, gue cari tahu lah si Vivi ini kok bisa dibuang di kampus waktu mati. Terus kenapa di kampus ini banyak banget penghuninya? Akhirnya karena di situ kan banyak perkampungan juga ya, banyak perkampungan. Akhirnya di situ gua ngomong atau nanya ke orang yang maksudnya orang tempatan di situlah, di wilayah kampus itu. Pak, kok di sini tuh banyak ya penghuni-penghuni seperti ini? Bapak ini ternyata udah tahu nih asal usul atau sejarahnya gedung ini gitu. Sebelum ada kampus, bapak ini sudah tahu itu sebelum kampus itu dealer mobil. Nah sebelum dealer itu bank. Awal mula gedung itu bangun itu bank. Setelah bank pindah ke dealer, dari dealer itu waktu itu kebakaran kabarnya. Nah jadi di situ gedung itu kebakaran, itu nggak tahu tahun berapa. Jadi selama habis kebakaran itu kurang lebih dari 30 tahun. 30 tahun? Iya bener. Lebih dari 30 tahun itu gedung kosong ternyata. Itu gedung kosong, rumput pun itu sudah setinggi orang lebih, alang-alang kayak gitu ya. Rawa jadi gitu. Iya kayak rawa, kayak gedung tua kosong kayak gimana sih ya, pasti tau lah. Jadi itu jadi tempat orang mesum, tempat buang mayat, buang bayi di situ. Terus dulunya di depan kampus ini itu ada pohon nangka besar banget. Itu dirangkul 2 orang nggak bisa. Kabarnya seperti itu dari bapak tersebut cerita ke saya. Jadi di depan kampus pun sampai sekarang masih sering ada kejadian kecelakaan. Padahal itu jalanan lurus. Kalau orang bisa ngelihat, yang bikin kecelakaan itu bukan pengendara atau yang lainnya, yaitu tadi makhluk-makhluk di situ. Dia pengen ngajak temen gitu. Gedung kosong selama 30 tahun, akhirnya kampus ini masuk gitu. Nah dari situlah awal mulanya penghuni-penghuni ini berkumpul di situ, karena ini udah ngerasa rumahnya dia. Jadi sarangnya lah ya. Jadi sarangnya sempet mau dibersihin, mau diusir lah istilahnya, biar nggak di situ lagi. Nggak pergi juga, tetap dia kekeh di situ. Karena mungkin dia lebih dulu di situ kali ya. Nah benar, karena dia lebih dulu di situ, karena mereka sudah nyaman, rasa itu rumahnya dia, mau siapapun yang ngusir nggak akan mau gitu. Nah kembali lagi ke Vivi.
Vivi tadi belum selesai. Vivi itu ceritanya dia meninggalnya dibunuh oleh pacarnya. Jadi pas meninggal itu karena pacarnya, dibuanglah ke gedung kosong ini Itu pas yang lagi sekarang jadi kampus. sebelum kampus itu berdiri berarti ya. Betul, Pas lagi masih rawa-rawa itu. betul banget. Oke, Itu oke. dia. Jadi itulah cerita gua ya mengenai hal-hal mistis seperti ini. Itu perkenalan dengan makhluk halus, dimulai dari Vivi tadi sampai makhluk halus yang lainnya. Mulai dari situ gue coba pendekatan lagi, gue mau lepasin dia sampai akhirnya sekarang ini karena penghuni ini nggak mau dipindahin segala macamnya ya kan, akhirnya kampus ini tutup gitu. Udah nggak beroperasi sekarang. Udah nggak operasi lagi Oke. gitu. Jadi kampus ini tutup ya karena itu tadi banyak kejadian-kejadian yang nggak wajar. Oke. Itu akhirnya memutuskan untuk pindah kampus lagi. Dan Gitu. sekarang terbengkalai kan? Sekarang terbengkalai. Nah akhirnya gue putusin ya kan, akhirnya gue putusin biar nggak Vivi ini atau si Kunti ini ngikutin gue terus, gue akhirnya pergi lagi ke Bogor ketemu Abah untuk minta tolong dengan Abah ini buat nutup mata batin lagi. Oke. Karena jujur bisa ngelihat memang hilang rasa penasaran. Oke. Tapi di saat kita bisa lihat langsung itu capek satu, terus hidup gak nyaman. Iya. Itu hidup gak nyaman, capek, banyak lah masalah-masalah yang kita hadapi nantinya kayak gitu. Mulai kita waktu dulu gua pacaran, waktu sampai punya istri pun itu ya kan, sampai punya istri itu masih ngikut ke gua si Vivi ini. Oke. Itu ya pokoknya dari situ akhirnya gua putusin pergi ke Abah buat nutup mata batin biar supaya nggak ketemu lagi sama si Vivi ini. Pokoknya udah cukup gitu. Oke, Bang Dwi, sebelumnya terima kasih banyak nih udah berbagi Oke. pengalamannya buat saya pribadi dan buat teman-teman Timur Misteri semuanya. Siap. Ini cerita gokil sih, bikin kita merinding gitu Bang ya. Yang bikin saya heran ini sampai-sampai kampus ini tutup Bang ya. Nah bener, saya juga nggak tahu ya kenapa bisa sampai tutup. Iya. Gitu. Mungkin gini Bang, kita nggak bicara kampusnya dulu lah. Sebelumnya memang nggak ada cerita gitu dari pemilik kampus gitu, apa di sini dulu kayak gini, nggak ada ya, jadi dia nggak tahu gitu. Nggak ada cerita seperti itu. Kepala kampus atau pemilik kampus pun nggak ada pembicaraan seperti itu. Jadi hanya dapat tempat langsung dibuatlah gitu ya. Bener. Oke, dan ternyata di kampus itu, di gedung yang waktu terbengkalai ini banyak digunakan buat yang enggak ya. Iya bener banget. Buat nongkrong, terus sampai pembuangan jenazah. Bener banget. Si Vivi ini ya. Si Vivi ini korban utamanya. Gokil sih ini si Vivi nih. Jarang-jarang kita punya. Mau kenalan? Enggak Bang. Up dulu kita. Gitu. Nah kita dikit ngebicarain si Vivi nih Bang. Kan dia sempet suka nih sama Abang. Hingga saat ini Abang bisa lepas sama dia itu kayak gimana gitu? Atau masih ada atau gimana? Sebenarnya sih masih ada. Masih ada? Sebenarnya masih ada. Terakhir itu minggu kemarin. Dia hadir gitu? Dia hadir pas banget saya itu melintas di depan kampus ini lagi nih. Ya kan? Sekarang Abang udah nggak di sana berarti ya? Maksudnya udah nggak ada akses ke sana lah gitu. Udah nggak ada akses. Pas lagi lewat ada dia. Pas lagi lewat ke sana bukan ada dia. Pas lagi lewat kan keadaan malam juga nih. Keadaan malam, pas itu rencananya mau nongkrong ya kan. Mau nongkrong itu di daerah, pas mau nongkrong nyampe tempat kok ada dia. Nah dari situ akhirnya ketemu lagi, ngobrol, saling sapa lah ya, istilahnya saling sapa. Dia menyampaikan kalau di kampus tersebut sekarang sudah dihuni orang baru lagi. Dari kalangan dia? Bukan, manusia. Gitu. Oh udah digunain lagi. Tapi dia nggak nyaman. Si Vivi ini nggak nyaman sama manusia yang baru di tempat di situ. Banget, iya. Berarti dia sempat sharing ke Abang nih. Oke, gokil. Nah gini Bang, kan Abang tadi sempat cerita nih, Abang pernah deket lah sama kantin sana ya, wanita yang jaga kantin di sana. Sampai-sampai nih si Vivi ini ngikut godain dia nih karena cemburunya si Vivi. Bagaimana dengan kondisi sekarang Abang yang sudah berkeluarga nih Bang? Nah dulu sempet ya waktu awal-awal nikah sampai pas mau punya anak satu,
itu masih sempat digangguin sama si Vivi ini Oke. gitu. Tapi gue nggak nyampein ke istri atau keluarga, takutnya nanti mereka takut, satu Tersugesti pasti ya. tersugesti ya kan, ini apa sih ya kan gitu. Akhirnya gue pendam sendiri. Oke, Gue oke. pendam sendiri. Nah berjalan waktu ternyata si Vivi ini bisa dilepas. Oh, bisa dilepas. Ngerti lah gitu. Ngerti dia. Oke, bagus, dari kalangan dia bisa ada pengertian juga Nah gitu, itu Bang. dia akhirnya begitu. Oke, bagaimana kalau nanti istri abang melihat nih, Bang, setelah nonton video ini, kan dia mungkin kebosanan ya, mungkin ya yang abang ceritakan tadi lah, udah selesai lah urusannya Bang sama dia ya, jadi nggak ada dampak apa-apa ya Bang ya. Benar. Bang ini udah hanya berbagi pengalaman aja ya, buat pelajaran kita lah. Benar. Intinya seperti itu Bang ya. Dan buat teman-teman juga nih, sekali lagi gue mengingatkan, cerita Bang Dwi ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif nih buat kalian semua, melainkan cerita Bang Dwi ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke Bang Dwi, sekali lagi terima kasih banyak. Bang Dwi udah mau berbagi pengalamannya. Sehat terus nih buat Bang Dwi dan keluarga. Amin. Nanti kalau ada cerita lagi bisa mampir lagi di Bang Dwi ya. Oke, siap. Oke. Nah buat teman-teman, Bang Dwi ini juga salah satu konten kreator nih. Channel YouTube Abang apa Bang? Wipra. Iya. Oke, nanti buat mempermudah, linknya gue cantumin di kolom deskripsi nih. YouTube-nya bertemakan apa Bang? Selawat. Iya, selawat. Biasa, mantap. Menciarkan syair-syair selawat berarti ini. Iya, benar. Oke. Nah, teman-teman bantu juga nih channelnya Bang Dwi. Gue lupa namanya tadi apa Bang? Wipra. Iya. Nanti buat mempermudah teman-teman, linknya ada di kolom deskripsi. Teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq dan Bang Dwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.